Shalom, eh, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu hal, bagaimana kita akan belajar daripada firman Tuhan malam hari ini tentang apakah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda merasa berjalan sendiri di dalam kehidupan ini, dan kita merasakan seolah-olah bahwa kita tidak memiliki teman atau tidak memiliki seorang sahabat, dan kita berjalan itu di dalam sebuah kesendirian. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan itu begitu melimpah di dalam kehidupan kita, dan di dalam Paskah ini ada satu hal yang bahwa itu selalu diingatkan, bahwa Tuhan memberikan seorang penolong di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita sebagai orang-orang percaya itu berjalan di dalam kegelapan, dan Dia akan menjadi penolong, Dia akan menjadi terang di dalam kehidupan kita, menuntun kita melewati segala sesuatu. Karena Roh Kudus adalah seorang penolong, seorang sahabat sejati yang menjadi mitra di dalam kehidupan kita. Nah, tema hari ini adalah bagaimana Roh Kudus itu menjadi mitra di dalam kehidupan kita, menjadi sahabat di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Di situ dikatakan bahwa Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, yang pertama, Roh Kudus adalah penolong yang setia. Yesus sebelum naik ke surga tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia berjanji bahwa Bapa akan mengirimkan Roh Kudus, seorang penolong, dikatakan di dalam bahasa Yunani itu Parakletos, untuk menyertai kita selama-lamanya. Bahwa ini memiliki arti Roh Kudus bukan hanya hadir sekali, tetapi Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Dia adalah mitra yang tetap, yang setia, sahabat yang setia, yang mendampingi kita setiap hari. Saat kita dalam kesulitan, dalam kesepian, bahkan dalam keraguan, Roh Kudus ada di sisi kita, membimbing kita, menghibur dan menguatkan. Jadi ilustrasi sederhananya seperti ini, seperti seorang pendaki gunung yang membutuhkan pemandu lokal, ya kan, untuk mencapai puncak. Kita pun butuh Roh Kudus untuk menuntun perjalanan hidup kita, melewati segala sesuatu supaya kita sampai kepada tujuan kehidupan kita, ya kan, sebagai orang percaya, yaitu surga. Yang kedua, Roh Kudus itu membimbing dan mengajar. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sebagai mitra atau sebagai sahabat, Roh Kudus mengajar kita memahami firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran saat kita mulai melenceng. Jadi ketika hidup kita mulai keluar dari kebenaran, saat hidup kita keluar dari jalurnya, Roh Kudus di situ dikatakan mengingatkan kita. Ya, Roh Kudus dengan suaranya yang lembut mengingatkan supaya kita kembali kepada jalan yang benar, sehingga sebagai sahabat itu menuntun di dalam kehidupan kita kepada jalan yang benar. Terkadang dalam mengambil sebuah keputusan kita merasa bingung, gitu. Pilih mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan yang tidak menyakiti hati Tuhan, katakanlah. Itu kadang-kadang kita bingung mau mengambil sebuah keputusan. Tetapi di dalam saat seperti itu, Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, memberikan damai sejahtera, atau kadang-kadang memberikan teguran, bahkan kadang-kadang juga memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi apakah kita membuka hati untuk mendengarkan suara Roh Kudus setiap hari? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Itu bagaimana, apakah hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak?
Yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa untuk melayani. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Ya kan? Sebagai sahabat, Roh Kudus tidak hanya membimbing, tetapi memberdayakan kita. Ya, jadi dia membuat hidup kita itu memiliki value, nilai yang lebih. Sehingga hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu bahwa kita menjadi saksi Kristus, ya. Kemudian kita bisa menang atas dosa-dosa, ya kan. Terus kemudian kita bisa melayani Tuhan dengan efektif. Bagaimana ketika Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita menjadi manusia, bukan hanya sekedar manusia, tetapi menjadi manusia yang berkualitas. Sehingga itu yang membedakan antara orang percaya dengan tidak percaya. Bahwa di dalam kehidupan orang percaya ada Roh Kudus yang dia bekerja secara luar biasa, menjadikan kita menjadi manusia yang luar biasa. Tanpa Roh Kudus, pelayanan kita itu akan menjadi seperti kosong, gitu kan. Karena berbicara tentang pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang otak, bukan hanya berbicara tentang akal, bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi bagaimana Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa di dalam pelayanan kita, membimbing kita, sehingga di situ Tuhan itu bekerja bersama-sama dengan kita, ya kan, untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh sederhananya ya, ketika ibu rumah tangga yang setia membesarkan anak-anaknya dalam takut akan Tuhan, itu pun dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Bagaimana seorang ibu itu, ya walaupun dia seorang ibu yang sederhana, tetapi ketika dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa menghidupi anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, dan kemudian membawa mereka berjalan di dalam jalan yang benar. Dan itu semua adalah peran Roh Kudus. Bagaimana ibu itu bisa dipakai Tuhan untuk memimpin atau menyiapkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang berjalan di dalam jalan yang benar. Kemudian yang keempat, Roh Kudus membangun persekutuan yang akrab. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus itu dan kasih karunia Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, di dalam sebuah persekutuan roh ada kesatuan. Di dalam persekutuan dengan roh ada hubungan yang erat. Dan ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, ya, ketika kita mendengarkan apa yang dia katakan, ketika dia memimpin dan kita mengikuti apa yang dia arahkan, maka di situ ada sebuah persekutuan yang erat, dan itu akan menghasilkan, ya kan, kehadiran Tuhan itu secara nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan rindu kita bukan hanya beriman kepadanya, tetapi juga hidup bergandeng tangan dengan Roh Kudus setiap hari, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kita diingatkan bagaimana Roh Kudus itu adalah sahabat di dalam kehidupan kita. Ya, dia setia mendampingi, dia mengajar dan membimbing, dan kemudian dia memberi kuasa. Dia juga yang menginginkan adanya sebuah persekutuan yang akrab dengan kita, yang erat dengan kita, menjadi sebuah kesatuan, gitu kan. Dan ada pertanyaan yang untuk direnungkan buat kita semua, apakah hidup kita sudah hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu sudah menjadi partner, menjadi sahabat di dalam kehidupan kita, atau justru hidup kita jauh dari Tuhan dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita melakukan apapun itu seperti tanpa tujuan, kita melakukan apapun seperti tanpa arah, gitu kan. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan kembali untuk bagaimana kita menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus ingin supaya kita memiliki sebuah pergaulan yang erat dengan Dia, ada sebuah kesatuan, ada sebuah persekutuan yang akrab, yang memimpin hidup kita kepada kebenaran. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini, Tuhan,
mengingatkan kami Tuhan untuk semakin hari semakin erat dengan-Mu Tuhan, di dalam persekutuan yang manis Tuhan, dengan Roh Kudus yang memimpin setiap kami Tuhan pada jalan yang benar Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.